Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil puasa yang telah saya meneliti. Baiklah, kita langsung saja dengan judul proposal saya, yaitu analisis struktur naratif novel Sang Pemimpi karya Andre Hirata menggunakan teori semiotika naratif Georimas. Baik, nama saya Arif Pratama, kelas P03, NIM 2303 01 Di sini ada latar belakang, yaitu novel yang pertama, novel Sang Pemimpi merupakan karya Andrea Hirata yang menceritakan pejuang Ikal, Arai, dan Jumron dalam meraih cita-cita meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Yang kedua, novel ini banyak diteliti dari aspek motivasi, pendidikan, religiusitas, dan sosial. Tiga, namun peneliti mengenai struktur naratif novel masih sangat terbatas. Yang keempat, peneliti ini bertujuan mengkaji bagaimana cerita dibangun melalui teori semiotika naratif Greimas. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, struktur cerita novel belum dikaji secara mendalam. Yang kedua, hubungan antara tokoh belum dipetakan secara sistematis. Yang ketiga, pola peristiwa dalam novel belum dianalisis. Yang keempat, oposisi makna dalam novel belum dianalisis secara khusus. Kelima, penelitian terdahulu lebih fokus pada nilai dan sosial. Lanjut ke fokus penelitian. Penelitian berfokus pada struktur naratif novel Sang Pemimpi menggunakan teori semiotika naratif Greimas melalui satu, skema aktansial, kedua, skema naratif, ketiga, persegi semiotik. Objek penelitian yang pertama, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Yang kedua, edisi Bentang Pustaka tahun 2006. Lanjut, rumus masalah. Rumus masalah utama, bagaimana struktur naratif novel Sang Pemimpi dianalisis menggunakan teori semiotika naratif Greimas. Rumus khusus 1, bagaimana fungsi tokoh berdasarkan skema aktansial. Yang kedua, bagaimana struktur peristiwa berdasarkan skema naratif. Yang ketiga, bagaimana oposisi semantik melalui persegi semiotik. Selanjutnya, tujuan peneliti. Tujuan umum, mendeskripsikan struktur naratif novel Sang Pemimpi menggunakan teori Greimas. Yang tujuan khusus 1, memetakan fungsi aktansial tokoh. Yang kedua, menjelaskan struktur peristiwa. Yang ketiga, menganalisis oposisi semantik dalam novel. Kita lanjut, manfaat penelitian. Manfaat teoretis. Yang pertama, menambah kajian semiotik naratif Greimas dalam sastra Indonesia. Yang kedua, menjadi referensi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Yang pertama, membantu guru dalam pembelajaran apresiasi sastra. Yang kedua, memberikan perspektif baru bagi pembaca. Yang ketiga, menambah pengalaman akademik peneliti. Lanjut ke kajian teori. Teori utama semiotika naratif Algirdas Julian Greimas terdiri atas 3 pilar. Yang pertama, skema aktansial. Yang kedua, skema naratif. Yang ketiga, persegi semiotik. Lanjut ke skema aktansial Greimas. Itu ada 6 fungsi aktan. Yang pertama subjek, 2 objek,
ketiga pengirim, keempat penerima, kelima pembantu, keenam penentang. Dalam sang pemimpin ada yaitu subjek, ikal, aren, jimbron. Yang kedua objek, mimpi dan pendidikan. Yang ketiga penentang, kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Lanjut skema naratif Grand Mas. 3 tahap naratif, yaitu 1 kontrak atau manipulasi, yang kedua performansi, yang ketiga sanksi atau pengakuan. Tahapan ini digunakan untuk melihat perjalanan tokoh dalam mencapai tujuan cerita. Lanjut penelitian terdahulu, yakni peneliti fokus pada Purwanti 2014, nilai karakter, Hartono 2016, motivasi belajar, Sentiawati 2017, religiositas, Nugroho 2015, aktansial, Grand Mas, Marlina 2018, aktansial dan naratif, Pratama 2020, persegi semiotik. Lanjut kebaruan penelitian novel. Penelitian ini berdasarkan karena 1. Menggunakan teori Greimas secara komprehensif. Yang kedua menggabungkan, yaitu skema aktansial. Yang kedua skema naratif. Yang ketiga persegi semiotik. Terus ada belum pernah diterapkan secara lengkap pada novel Sang Pemimpi. Terus terlanjut kerangka berpikir novel Sang Pemimpi, yaitu teori semiotika naratif Grand Mas, skema aktansial, skema naratif, persegi semiotik, pemetaan struktur naratif novel, temuan penelitian. Lanjut metode penelitian, yaitu ada 1. Pendekatan kualitatif, yang kedua jenis penelitian sastra, metode analisis struktur atau semiotik, terus yang keempat sifat deskriptif analitis, yang kelima jenis data, penelitian kepustakaan, library, resil. Lanjut sumber data primer, novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, data sekunder buku teori Grand Mas, yang kedua jurnal ilmiah, yang ketiga skripsi dan tesis terdahulu, yang keempat literatur semiotika dan sastra. Lanjut teknik pengumpulan data. Yang pertama teknik baca, yang kedua teknik catat, yang kedua studi dokumentasi. Lanjut teknik analisis data, model Miles dan Huberman. 1. Pengumpulan data, 2. Prediksi data, 3. Penyajian data, 4. Penarikan kesimpulan. Itu ada analisis dilakukan melalui skema aktansial, skema naratif, persegi semiotik. Lanjut ujian kebahasan data. Yang pertama triangulasi teoris, ketekunan pengamatan. Ketiga diskusi dengan pembimbing. 4. Audit trail. 5. Briefing. Lanjut kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan struktur naratif novel Sang Pemimpi secara komprehensif menggunakan teori semiotika naratif Grand Mas melalui skema aktansial, skema naratif dan persegi semiotik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap karya sastra tersebut. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari proposal penelitian saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.